Aku adalah Sabu. Dan kamu? Kan artinya sama saja. 3, 4, 5 ekor. Selesai. Ya. Yo, berusahalah. Hai semuanya, kembali lagi bersama Hirka Harika. Kali ini, Mimin bakal bawain alur cerita Doraemon yang berjudul Manusia Setengah Kuda. Dan gak usah berlama-lama lagi, yuk langsung saja pergi ke ceritanya. Suatu hari di sekolah, Nobita lagi-lagi kesulitan saat pelajaran olahraga. Saat pelajaran lari, dia selalu tertinggal paling belakang. Suneo dan Gian mengejeknya habis-habisan. Nobita, kamu itu manusia atau siput, sih? Ejek Suneo sambil tertawa. Kalau lomba lambat-lambatan, kamu pasti juara 1, tambah Gian. Dengan wajah murung, Nobita pulang ke rumah. Ia mengeluh pada Doraemon tentang tubuhnya yang lemah dan tidak bisa berlari cepat. Nobita ingin jadi sekuat dan secepat kuda. Doraemon pun mengeluarkan alat dari kantong ajaibnya, kapsul evolusi hybrid. Alat itu bisa menggabungkan tubuh manusia dengan hewan apapun selama 24 jam. Kalau kamu benar-benar mau, aku bisa bantu kamu jadi setengah manusia, setengah kuda. Tapi ingat, jangan disalahgunakannya, kata Doraemon sambil memperingatkan. Tanpa pikir panjang, Nobita langsung menekan kapsul tersebut dan braak. Tubuh bagian bawah Nobita berubah jadi kuda. Ia menjadi makhluk setengah manusia setengah kuda, atau centaur. Awalnya Nobita senang banget. Ia bisa berlari super cepat, lompat tinggi, bahkan menarik becak dalam sekejap. Di sekolah, semua teman-teman kaget dan kagum. Bahkan Suneo dan Gian jadi takut dan minta diajak balapan. Tapi lama-kelamaan, Nobita mulai kelelahan. Kakinya sakit karena terlalu sering dipakai lari. Orang-orang di luar rumah mulai takut karena mengira Nobita adalah makhluk aneh. Ia jadi bahan gosip di lingkungan. Bahkan ibunya pun bingung harus kasih makan apa ke tubuh bawahnya yang mirip kuda. Lalu, hal aneh mulai terjadi. Tubuh Nobita tak kunjung kembali ke bentuk semula meskipun sudah 24 jam. Doraemon pun panik. Ternyata, Gian yang penasaran telah diam-diam mengutak-atik kapsul dan merusak pengatur waktunya. Dengan cepat, Doraemon mencoba memperbaiki alatnya. Di saat genting, Nobita malah dikepung oleh warga yang ingin menangkap makhluk aneh itu. Doraemon datang tepat waktu dan menembakkan cahaya anti-hybrid, dan akhirnya tubuh Nobita kembali normal. Sejak saat itu, Nobita sadar tidak semua kekuatan itu cocok buat dirinya. Menjadi lebih baik itu bukan dengan cara instan, tapi dengan usaha yang nyata. Dan Gian? Dia dihukum Doraemon untuk jadi setengah siput selama seminggu. Hari itu langit cerah di atas kota Tokyo. Sekolah dasar Nobita tengah mempersiapkan pertandingan olahraga tahunan antar kelas. Dan semua murid tampak bersemangat, kecuali satu anak. Nobita duduk termenung di bangku taman sekolah. Wajahnya lesu. Ia baru saja diberitahu oleh gurunya bahwa ia harus menjadi bagian dari tim estafet kelas. Sayangnya, berlari bukanlah keahliannya. Bahkan saat jalan santai pun ia kadang tersandung. Kenapa harus aku? Keluhnya. Aku akan mempermalukan timku. Tiba-tiba, suara yang familiar terdengar dari belakang semak. Kalau kamu terus mengeluh, kamu memang tidak akan pernah menang. Doraemon muncul dengan wajah tenang sambil menggigit dorayaki. Aku tahu kamu akan datang, kata Nobita sambil berdiri. Tolong bantu aku kali ini, Doraemon. Aku tidak bisa mengecewakan timku lagi. Doraemon berpikir sejenak.
lalu mengeluarkan sebuah benda dari kantong ajaibnya. Itu adalah sepasang sarung tangan berwarna cerah dengan pola bintang dan pita kecil di sisi jari-jarinya. Apa itu? Tanya Nobita, bingung. Ini, sarung tangan cheerleaders pembawa kemenangan. Sarung tangan ini mengandung semangat ratusan cheerleader profesional dari masa depan. Siapapun yang memakainya akan langsung merasakan semangat, kepercayaan diri, dan kekompakan tim yang luar biasa. Dan yang paling penting, mereka bisa menyemangati siapapun, termasuk diri sendiri. Nobita menyeringai lebar. Aku bisa menang dengan ini, tanyanya. Bukan kamu yang menang karena sarung tangan ini, jawab Doraemon. Tapi karena kamu percaya kamu bisa melakukannya. Keesokan harinya, hari pertandingan pun tiba. Kelas Nobita bersiap di lapangan. Semua murid mengenakan kaos olahraga. Peluit guru terdengar nyaring. Nobita, dengan sarung tangan cerahnya tersembunyi di balik jaket, berdiri gugup di garis start. Begitu lomba dimulai, Nobita segera merasakan efek sarung tangan. Setiap langkah kakinya terasa ringan. Suara riuh dari sarung tangan, yang secara ajaib memekikan kata-kata penyemangat seperti, "Ayo, kamu bisa," dan "lari seperti angin," menggema di telinganya. Anehnya, suara itu hanya bisa ia dengar sendiri. Dan entah bagaimana, setiap kali ia mendengar teriakan itu, tubuhnya merespons lebih cepat. Penonton bersorak. Nobita berhasil menyusul dua pelari lain dan, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, berhasil memberikan tongkat estafet tepat waktu kepada Suneo. Tim mereka menang. Setelah pertandingan, semua teman memuji Nobita. "Gila, Nobita! Dari mana kamu belajar lari begitu cepat?" teriak Gian, kagum. Nobita tertawa, tapi tidak bisa menahan rasa bangga dalam hatinya. Namun, Doraemon memperingatkan, "Ingat, jangan terlalu tergantung pada alat ini. Sarung tangan itu hanya memunculkan semangat yang sebenarnya sudah ada dalam dirimu." Sayangnya, Nobita terlalu terbuai. Ia mulai menggunakan sarung tangan untuk hal-hal kecil, ujian, bermain bola, bahkan saat makan siang. Ketika sarung tangan mulai kehabisan energi karena terlalu sering digunakan, efeknya melemah. Di pertandingan sepak bola berikutnya, Nobita jatuh tersungkur dan menabrak tiang gawang. Malam harinya, Doraemon menemuinya di kamar. "Aku tidak mengerti, sarung tangan itu gagal." "Bukan gagal," kata Doraemon. "Kamu terlalu bergantung padanya. Alat itu hanya membantumu menemukan semangat." Terima kasih udah nonton alur cerita kali ini. Jangan lupa like dan subscribe ya. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya dari Hirka Harika.